Gilliard. I got so much fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Nah, di sesi 1 ini kita bakal bahas pengertian public speaking dan tokoh-tokohnya. Public speaking itu merupakan gabungan dari dua kata, public dan speaking, yang keduanya berasal dari bahasa Inggris. Nah, sifat public speaking itu juga ada sifat formal dan non-formal. Kalau yang formal lebih ke acara formal juga seperti MC dan protokoler. Kalau yang non-formal itu lebih ke acara santai dan bisa dibawa di mana aja seperti pernikahan, ulang tahun, dan hiburan lainnya. Dan ada juga tokoh public speaker, yaitu ada Insinyur Soekarno yang dikenal sebagai public speaker dengan gaya orator yang khas, dan yang kedua ada Barack Obama, yang ketiga ada Anies Baswedan. Kalau Bapak Anies itu lebih ke multibahasa, dan itu juga bisa menjadi nilai plus bagi seorang public speaker. Di sesi 2 ini kita bahas tentang sejarah perkembangan public speaking. Retorika atau public speaking itu berasal dari bahasa Inggris yang dari kata retorik, kalau dari bahasa Latin retorika, yang artinya studi wacana. Public speaking sebenarnya sudah ada sejak kita lahir, namun untuk karya terpelajar itu dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi ketika para kritikus Yunani berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menunjukkan sebuah informasi. Ada 5 hukum gaya berbicara. Yang pertama ada inovasi, yang kedua ada berkumpul, yang ketiga ada gaya, yang keempat ada memori atau ingatan, dan yang kelima ada pengucapan. Di sesi 3 ini kita bahas perkembangan public speaking. Retorika Aristoteles ini ada wacana hukum, politik, dan ekspresif. Retorika menurut Aristoteles itu harus dengan etika dan harus berdasarkan fakta. Terus ada teknik expository yang berlandaskan penyelidikan melihat perbedaan pendapat. Ada gaya bahasa, dan yang terakhir meliputi variabel ethos, pathos, dan logos. Public speaking ini memenuhi unsur komunikasi karena ada komunikan, komunikator, pesan, atau media. Nah, di sesi 4 ini kita bakal bahas fungsi public speaking. Public speaking itu sebenarnya sudah erat dengan kehidupan sehari-hari, seperti seorang ustadz yang sedang khutbah saat sholat Jumat itu juga bisa disebut sebagai public speaking. Dan ada juga manfaat public speaking. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan diri, ada peningkatan karir, dan membuat kita berpikir secara cerdas dan kreatif. Dan fungsi secara khususnya ada meyakinkan, menginformasikan, dan menghibur. Nah, kalau di sesi 5 ini kita bahas tentang jenis audiens. Jenis audiens ini sangat berpengaruh besar pada seorang public speaking. Tapi memang pada hakikatnya public speaking itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, termasuk dengan audiens yang akan ia hadapi. Ada 7 golongan jenis audiens. Yang pertama itu ada SIPS audience, itu berfokus pada apa yang kita katakan. Terus yang kedua ada hot shoot, yang percaya diri dan nyaman mengikuti seminar. Dan yang ketiga ada clowns audience, mereka ini cerewet dan sering bertanya serta memberi komentar. Yang keempat ini ada sniper audience, yang memberikan tatapan sinis terhadap topik yang dibawakan. Dan yang kelima ini ada snowman's audience, yang cenderung tidak merespon dan tidak peduli terhadap topik. Yang keenam ini ada black audience, memiliki bahasa tubuh yang negatif seperti mengerutkan dahi, menatap, dan melipat tangan. Dan yang terakhir itu ada apa ini ya biasanya? Pokoknya ahli hadir tanpa undangan, sama seperti clowns audience yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, di sesi 6 ini bahas tentang teknik bicara atau gaya bahasa. Ada 3 aspek, yaitu aspek psikologis yang bertujuan untuk mengetahui apa yang dipahami oleh audiens. Yang kedua ada demografis audiens, itu bertujuan untuk mengetahui siapa yang diajak bicara, serta latar belakang yang meliputi pendidikan, agama, ras, suku, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada kontekstual audience, lebih ke konteks bagaimana acara itu bisa terjadi, bisa terlaksana.